Oke, di video kali ini gue pengen ngomongin mengenai serial juga, tapi lebih khusus ke Marvel dari Disney Plus. Dan di tahun ini mereka ngeluarin beberapa series ya. Dan per gua record ini, Hawkeye itu masih di episode kelima dan gue belum nonton No Way Home. Ini tuh gue record pas tanggal 18 Desember gitu. Jadi gue kasih disclaimer dulu. Dan kayak ya semuanya gue tonton kecuali yang kayak semuanya gue tonton deh yang cukup canon ya. Gue akan bahas dari sisi WandaVision karena ini yang pertama rilis ya. Dan totalnya itu gue lupa 6 atau 8 gitu karena gue buat dadakan aja gitu, nggak pakai script, dan gue nggak bisa ngebuka browser. Begitu gue buka langsung berat banget recordingnya di laptop gue, jadi ya gue pakai seadanya aja gitu. WandaVision ini tipikal series yang bisa dibilang cukup eksperimental ya, karena beda dari sebelum-sebelumnya. Dia ngambil dari sisi sitkomnya ya, lebih ke mungkin nggak bisa dibilang sepenuhnya sitkom, tapi ada beberapa bagian, cukup banyak bagian yang agak-agak mirip gitu, dan dari hitam putih, dari style yang 80s gitu, bahkan sampai yang sekarang. Gue suka atau enggak, oke aja buat gue. Nggak sampai sesuatu hal yang cukup wah atau ngagetin atau bisa dibilang connect secara emosional ya. Walaupun mungkin ada sedikit itunya, tapi nggak sekuat dari film-film Marvel lainnya gitu. Gue jadi lebih tahu, lebih ngerti ininya si Wanda sih, apa yang udah dialamin, dan dari sisi tragedinya dia gitu, dan Visionnya juga sekarang udah yang, gue lupa nama Vision putih yang terakhir muncul, gue juga lupa kayak udah kemana gitu. Berakhir di dia dapat kekuatan yang lebih ini lagi si Wanda, dan ganti kostum juga. Selanjutnya gue pengen bahas dari situ Falcon and Winter Soldier. Menurut gue ini yang cukup gue suka ya, salah satu yang gue suka. Dari sisi semuanya lebih banyak actionnya juga, lebih enak untuk diikutin kalau buat gue. Cukup to the point juga, dan ada siapa namanya, Captain America itu yang jadi US agent, gue lupa lagi namanya ya, gue nggak bisa google juga sekarang. Itu juga cukup menarik sih. Bisa dibilang anti-hero. Gue nggak baca komiknya dan gue nggak tahu background dianya juga ya, versi komik gitu. Cuma ini it's fun to watch buat gue, dan ada momen yang cukup memorable juga sih buat gue, di mana si Captain America versinya gue lupa lagi namanya, yang dia itu ngebantai orang di depan banyak kamera gitu dengan shieldnya dia gitu, karena dia lose control aja gitu. Itu cukup scene yang bisa dibilang cukup kuat ya, dan ya keren juga si Disney berani melakukan hal ini. Cukup canon juga karena si Sam Wilson jadi pengganti untuk si Cap, dan banyak ngebahas mengenai ras juga, dan cukup relevan sampai saat ini kalau bicara mengenai warna kulit ya.
nggak cuma di ini aja, tapi di sepak bola juga ada, di tempat-tempat lain juga ada gitu, dan isu ini bakal terus ada sepertinya gitu. Selanjutnya itu dari situ ke Loki. Loki ini yang bisa dibilang mungkin cukup banyak pengaruh ke depannya ya dari sisi MCU, karena yang gue ingat di akhir series ini dia ketemu dengan Kang, dan dia juga bukan Loki-nya sih, tapi si Sylvie-nya yang bisa dibilang jadi salah satu apa ya, orang yang mengubah semua ini sih. Kedepannya bakal berubah dan jadi lebih liar aja gitu, karena multiverse ya konsepnya. Endingnya juga gue ingat gitu, begitu si Loki balik, dia ngelihat balik ke TVA, udah beda semua, udah ada ininya si Kang juga gitu, dan gue nggak sabar untuk ngelihat dia di Ant-Man. Nah, katanya ada di situ sih. Dan masuk ke Hawkeye. Ini series yang masih ongoing, tinggal 1 episode lagi. Terakhir itu di episode 5, di mana si pihak dari si Kevin Feige-nya bilang kalau si Charlie Cox akan kembali jadi Daredevil gitu di MCU. Which is a good news buat gue. Dan di akhir episode 5 juga diliatin si ibunya dari Hailee Steinfeld, gue lupa nama karakternya. Itu kayaknya sama Kingpin sih, Kingpinnya versi Vincent D'Onofrio itu gitu, versinya Netflix gitu. Kalau sampai beneran sih, semoga aja beneran gitu, karena emang agak-agak buram juga fotonya. Dan yeah, I think it's gonna be very interesting ke depannya. Bakal ada, semoga dia juga nggak cuma ngebawa dari Daredevil juga, tapi dari Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, dan Punisher juga gitu. Harapan gue itu sih, dia nggak perlu nge-cast ulang karena menurut gue udah perfectly cast. Gue berharap Jessica Jones akan balik lagi gitu, karena itu favorit gue setelah Daredevil. Dan semoga dari sisi karakternya juga nggak terlalu banyak beda ya dari personality karakternya, maksud gue, untuk si Kingpin ataupun untuk cast yang lainnya juga gitu. Dan gue nggak tahu bakal seperti apa ke depannya, karena gue belum nonton No Way Home juga. Akankah No Way Home ini berimpact di Hawkeye atau episode terakhirnya? Dan gue emang harus segera nonton sih. Dan ada satu series animasi, What If. Ya premisnya adalah gimana kalau berbeda ya, si Agent Carter jadi Cap, si ini begini gitu. Dan mungkin kayaknya akan berhubungan sih dengan No Way Home ya, karena sifatnya juga agak-agak mirip gitu. Cuma gue kurang suka dengan What If, karena emang gue nggak suka animasi, dan menurut gue agak membosankan sih kalau buat gue ya. Loki udah, itu udah, kayaknya itu mungkin akan dilanjutin dengan yang masih akan rilis. Ada She-Hulk, terus ada si Miss Marvel, ada apa lagi ya? Yang jelas Loki season 2 udah di-confirm ya, karena di end credit scene-nya ada logo balik ke season 2-nya juga.
Kayak itu aja yang bisa gue bilang dari sisi seriesnya Disney Plus. Ya cukup oke sih apa yang udah dia lakukan, dan ngajak lu mau nggak mau untuk nonton atau langganan di ininya OTT-nya mereka juga gitu. Dan mereka ngebuat ini semua juga dengan budget yang besar ya. Dari sisi CGI semuanya juga rapih dan dikerjain dengan serius juga gitu. Nggak kayak berasa nonton series juga gitu jadinya. Jadi kayak lu nonton film tapi dalam potongan gitu. Dan mungkin kedepannya bakal lebih banyak lagi sih di sini gitu. Dan cukup penting juga gitu ngajak lu harus nonton, kayak lu harus nonton uh, Falcon and Winter Soldier untuk tahu transisinya Captain America ya, Captain America yang baru gitu. Dan ya, it's a good show juga sih. Sejauh ini belum ada yang benar-benar flop ya. Semuanya cukup oke, kecuali yang What If, karena gue emang gak suka dengan animasi juga gitu, jadi agak bias. Tapi itu aja pendapat gue mengenai series Marvel di tahun ini. Thank you for watching. It's me, Patrick, signing off.